Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nama minggu kita adalah minggu kedua setelah Trinitatis, yang artinya minggu kedua setelah minggu ketritunggalan Allah. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyerahkan hidup kita bagi Tuhan dengan doa saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji serta memuliakan Dia. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan keajaibannya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami,
Kuatkanlah kami, supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami, supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami, karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Taurat bagi kita pada minggu kita hari ini, dari titah pertama hingga titah yang keempat. Demikian dikatakan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Jemaat Tuhan, marilah kita datang mengaku dosa kita, memohon pengampunan ke hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut yang diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 140. Firman Tuhan pada minggu kita hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Mari kita baca secara responsoria. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit,
Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sa
Jemaat HKBP Maranatha Cilegon. 1. Nama minggu kedua setelah Trinitatis. Topik minggu, panggilan memelihara ciptaan. 2. Ibadah kebaktian keluarga. Sehubungan dengan situasi yang kita alami pada saat ini di pandemi virus corona, gereja kita HKBP Resort Serang menghimbau kepada seluruh majelis dan jemaat supaya tetap melaksanakan ibadah kebaktian atau permingguan keluarga di rumah kita masing-masing, dan acara ibadah disediakan melalui media, YouTube, dan WhatsApp. Pada acara tersebut telah disediakan kolom persembahan keluarga untuk dapat diwartakan pada setiap minggu berikutnya. Persembahan tersebut dapat diserahkan melalui majelis sintua sektor atau langsung ditransfer ke rekening Huria melalui bendahara. 3. Sermon Perhalado. Untuk meningkatkan pelayanan pada saat pandemi virus corona, Sermon Perhalado dilaksanakan di Ruko Maranatha dengan perwakilan 1 orang sintua untuk setiap sektor, untuk menjaga jarak di saat sermon dan waktu bisa berubah sesuai situasi, kondisi, dan gereja. 4. Kebaktian sektor. Sebagai pengganti kebaktian pertangyangan sektor yang kita laksanakan setiap bulannya, berhubung dengan pandemi COVID-19, maka dengan ini dihimbau kepada seluruh majelis dan jemaat supaya berkenan melaksanakan ibadah kebaktian keluarga di rumah kita masing-masing. Acara ibadah kita pakai atau dikirim melalui media WhatsApp grup sektor kita. Jadwal pertanggungan sektor hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 ada di sektor 7 PCI Timur, sektor 11 Krenceng, sektor 12 Panggung Rawi, dan sektor 14 TCI Bojonegara. 5. Pelayanan Dewan Koinonia. PHD Remaja Naposo, Sermon Guru Sekolah Minggu, dan PHD Ina Maranatha dilaksanakan secara online. Dimohon kepada remaja Naposo Bulung, Guru Sekolah Minggu, Seksi Perempuan Maranatha agar mengikuti acara tersebut. 6. Jemaat baru. Mulai hari Minggu ini diterima menjadi jemaat gereja kita register nomor 1213 Bapak Hara Cornelius Pranseda Sianturi, Ibu Florenti Boru Sitorus, belum memiliki anak, menikah 12 Oktober 2019, sekarang bertempat tinggal di PCI Blok C4 nomor 12A, Cilegon, sektor 7 PCI Timur. 7. Pesta ulang tahun dan pesta Gotilon tahun 2020 HKBP Maranatha. Sesuai keputusan Sermon Perhalado pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 dengan panitia pesta ulang tahun dan pesta Gotilon 2020 HKBP Maranatha telah dibagikan souvenir berupa jam dinding 6 buah dan handuk 18 helai ke setiap sektor. Harga jam dinding 500.000 per buah, handuk 150.000 per buah, dan melalui warta jemaat ini bila ada dari sintua sektor yang datang ke rumah kita, mari kita sambut dengan sukacita. 8. Sumbangan sembako dari seksi Paropuan. Posko COVID-19 HKBP Maranatha menerima sumbangan minyak goreng kemasan 2 liter sebanyak 104 buah dari seksi perempuan dalam rangka
bakti Paskah untuk pembagian sembako tahap kedua yang telah disampaikan kepada jemaat. 9. Persembahan bulanan dan iuran diakoni dan iuran jemaat. Melalui warta ini, gereja menghimbau semua jemaat dan majelis agar mengingat dan memberikan kewajiban masing-masing, yaitu persembahan bulanan, iuran diakoni sosial, dan iuran jemaat yang telah kita janjikan. 10. Program pemekaran sektor. Sesuai sermon Perhalado pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, telah diputuskan hal pemekaran sektor, yaitu 1. Untuk sektor yang dimekarkan agar dibuat daftar jemaat yang ada di sektor tersebut. 1. Sektor 2 Serdang Utara dan sektor 17 BMW, Villa Permata Hijau, Toyomerto, Media Raya. 1. 2 Sektor 4 Kampung Sawah, Kampung Sukajadi Merak, dan sektor 18 Grem, Tol Atas Merak. 1. 3 Sektor 11 Krenceng, Jalan Raya Anyer, dan sektor 19 Warnasari. 2. Untuk sektor 10 Kranggot, sektor 12 Panggung Rawi, dan sektor 14 TCI Bojonegara, sesuai dengan aspirasi jemaat, tetap berjalan seperti biasa dan akan ditinjau ulang penataannya. 11. Program berbagi kasih tahap kedua Posko COVID-19 HKBP Maranatha Cilegon. Puji Tuhan, pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 yang lalu, gereja kita melalui Posko COVID-19 HKBP Maranatha menyalurkan sembako program berbagi kasih tahap kedua sebanyak 159 paket. Melalui warta ini, gereja mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang memberikan sumbangan atau donasi sehingga program bisa terlaksana dengan baik. Ke-12, keuangan gereja dapat kita lihat di laporan keuangan yang ada di acara ini. Terakhir nomor 13, ulang tahun jemaat. Pendeta dan Majelis HKBP Maranatha Cilegon mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 27 Juni 2020 dan jemaat yang tidak tertulis namanya di warta ini. Semoga panjang umur dan Tuhan memberkati. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Demikianlah warta jemaat dan warta keuangan dalam satu minggu ini. Semoga Tuhan memberkati pelayanan ini demi kemuliaan namanya dan menjadi berkat bagi gereja serta jemaatnya. Amin.
Marilah kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Horas, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian dan semoga tetap dalam lindungan Tuhan di tengah-tengah wabah virus corona yang masih melanda bumi kita ini. Firman Tuhan, kabar baik untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagimu tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dengan kebun anggurmu, janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tanah Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi, jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu akrab bagi kita dalam proses pembelian suatu barang dari toko, kita mengenal adanya garansi atau jaminan. Biasanya ketika kita membeli suatu barang, pihak toko akan memberikan garansi. Contohnya, kualitas barang ini dijamin.
dan tidak akan rusak dalam 5 tahun. Garansinya 5 tahun. Bila rusak, kami akan ganti. Dengan program ini tentunya saudara-saudara akan membuat pembeli tertarik untuk membeli. Dan setelah membeli akan merasa nyaman dan aman dengan barang yang telah dibeli. Kenapa? Karena ada garansi, ada jaminan. Saya pernah membeli suatu barang, garansinya 2 hari. Sampai segitunya Bapak Ibu Saudara, garansi itu dirancang oleh penjual untuk memberikan kepastian hati pembeli itu supaya tidak beralih kepada yang lain, ke toko yang lain, dan supaya nyaman dan aman. Ibu bapak saudara-saudara dalam Yesus Kristus, dalam konteks yang berbeda, bagaimana dengan kehidupan kita ini? Saya bukan mau mengatakan bahwa hidup kita menjadi objek yang akan diperjualbelikan. Pertanyaannya adalah, apakah hidup kita mempunyai garansi? Siapakah yang menggaransi hidup kita? Bila ada garansinya, bagaimanakah bentuknya? Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari firman Tuhan hari ini melalui tahun Sabat dan tahun Yobel. Apakah tahun Sabat dan tahun Yobel, saudara-saudara? Dituliskan dalam nas renungan hari ini, sebelum umat Israel memasuki tanah Kanaan, Allah memerintahkan Musa supaya berkata, menyampaikan kepada umat Israel, supaya umat itu melaksanakan tahun Sabat dan tahun Yobel. Tahun Sabat adalah tahun ke-7 yang disebut sebagai tahun perhentian setelah selama 6 tahun mengolah tanah pertanian mereka. Ladangmu janganlah kau taburi, kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu. Hasil tanah selama Sabat itu, selama tahun ke-7 itu, makanan bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, orang upahan, orang asing yang tinggal padamu, juga ternakmu dan bahkan binatang liar. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Segala hasil tanah pada tahun ke-7, pada tahun Sabat itu. Demikian halnya dengan tahun Yobel. Tahun Yobel adalah tahun ke-50. Esensinya sama sebagai tahun perhentian dan tahun pembebasan, yaitu setelah melaksanakan 7 kali 7 tahun Sabat. Bila 7 kali 7 tahun Sabat berarti 7 kali 7, 49. Tahun yang ke-50 itulah tahun perhentian, tahun pembebasan yang disebut dengan tahun Yobel. Pada tahun Yobel ini mereka juga harus memperdengarkan bunyi-bunyi sangkakala di mana-mana, harus menguduskan tahun yang ke-50, memaklumkan kebebasan di negeri itu kepada segenap penduduknya. Diperintahkan dalam firman ini, umat itu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Jangan menabur, jangan menuai pokok anggur tidak dirantingi, jangan dipetik buahnya. Pada tahun Yobel masing-masing pulang ke tanah miliknya. Itulah tahun Sabat dan tahun Yobel. Lalu apakah artinya Bapak Ibu Saudara-saudara? Arti tahun Sabat dan tahun Yobel bagi kita saat ini. Dalam hal ini saya ingin menegaskan
supaya kita tidak terjebak memahami nas ini, memahami bahkan semua ritus-ritus keagamaan kita secara seremonial dan substansial. Saya mau saudara-saudara, Bapak Ibu, kita tidak terjebak antara seremoni dan substansinya. Karena kalau dikatakan pada hari Sabat, pada tahun Sabat, pada tahun Yobel, kita harus berhenti bekerja. Saya bisa bayangkan bagaimana Bapak Ibu, saudara-saudara yang bekerja di perusahaan, di lembaga, instansi yang tidak bisa tidak harus masuk pada hari ke-7 misalnya, pada hari Minggu misalnya. Belum lagi misalnya pengalaman kita di Cilegon, dalam waktu-waktu tertentu perusahaan atau pabrik itu harus overhaul, maka karyawan tidak bisa meninggalkan tempat. Bagaimana kita memahami ini, memaknai tahun Yobel, bahkan hari Sabat, tahun Sabat dan tahun Yobel. Nah, di sini yang saya maksudkan sebelumnya tadi, supaya kita tidak terjebak antara seremonial dan substansial. Karena itu tahun Sabat dan tahun Yobel perlu kita renungkan bersama-sama secara substansi. Apakah substansi tahun Sabat dan tahun Yobel? Yaitu garansi. Yaitu soal garansi atau soal jaminan. Sesungguhnya saudara-saudara, Bapak Ibu, kita mendapatkan garansi hidup. Apakah garansi hidup kita? Yaitu ketika Allah menjamin hidup kita, menjamin kebutuhan kita dengan memberi masa kerja 6 hari, hari ke-7 berhenti, masa bekerja 6 tahun, tahun ke-7 berhenti, masa bekerja 7 kali 7 tahun Sabat, 49 tahun, tahun ke-50 berhenti. Di sana Tuhan menjaminkan kehidupan kita. Pada hari Sabat itu, pada tahun Sabat itu, pada tahun Yobel itu, ketika mereka tidak bekerja, kebutuhannya dijamin oleh Tuhan. Sesungguhnya Allah telah merancangkan satu ritme hidup supaya berjalan dengan baik, yaitu hidup yang teratur, hidup yang sehat, hidup yang damai dan sejahtera. Rumusnya Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan bekerja 6 hari, 6 tahun, dan 49 tahun itu akan mencukupi kebutuhan kita. Dan Allah telah menggaransi itu. Karena itu jangan terbuai dalam pekerjaan sehingga kita lupa menikmati hasil pekerjaan itu sendiri. Ketika kita terbuai dengan pekerjaan dan selalu berusaha mengejar sukses duniawi tanpa memperdulikan sesama dan lingkungan kita, tanpa memperdulikan damai dan sejahtera di tengah-tengah keluarga, lalu apa yang menjadi makna hidup kita itu sendiri? Lalu apa yang kita kejar dalam hidup ini dengan semua kisah-kisah sukses yang kita bisa raih, Bapak Ibu Saudara-saudara? Saya ingin mengutip dari kitab Injil Lukas, bagian dari nas khotbah minggu yang lewat. Pada pasal 12 ayat 15 dikatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu.
Bukan berarti kekayaan, kesuksesan, keberhasilan itu tidak perlu. Tetapi hari ini kita diingatkan, mari cek kembali kualitas hidup dengan segala kesuksesan kita bisa raih. Sudah sampai di mana kita boleh menikmatinya. Sejujurnya, bukankah ini yang kita alami saat ini? Di masa mewabahnya virus corona ini, semua hal kebiasaan yang kita lakukan sebelum COVID saat ini dijungkir balikkan. Minggu yang lewat saya mengirimkan pesan lewat WhatsApp kepada Parhalado supaya datang ke gereja dalam rangka pelantikan pengurus fungsionaris. Yang datang hanya ketua dewan, ketua seksi, bendahara, ketua MPA, sekretaris Surya dan ketua badan audit. Keluarga tidak usah ikut. Warga jemaat beribadah di rumah saja. Bapak Ibu Saudara, bukankah selama ini kita mengharapkan supaya gereja ini penuh dengan sebanyak-banyaknya yang hadir? Saat ini kita lebih aman tinggal di rumah saja, bersalaman, saling berjabat tangan. Pada saat ini hal itu sesuatu yang tidak baik dan tidak disarankan. Dan saya pernah membaca di media sosial, status di Facebook, WhatsApp yang rada-rada membuat kita tertawa, saudara-saudara, Bapak Ibu. Ada status ibu-ibu yang saat ini ternyata betapa tersiksanya menahan rindu. Rindu untuk memakai kebaya. Katanya sudah pengen banget. Rindu untuk jalan-jalan ke sana kemari. Anak-anak muda kita rindu untuk nongki-nongki. Tapi saya juga tahu tidak sedikit yang rindu beribadah di gereja, mengikuti KOR, PHD, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tetapi tanpa mengurangi makna ibadah itu sendiri, tanpa mengurangi makna persekutuan kita di gereja, kita harus melihat kembali bagaimana kualitas hidup yang kita jalani selama ini. Kualitas hidup berkeluarga, kualitas hidup ibadah kita, kualitas hidup lingkungan pekerjaan. Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, di sana tidak ada ruang persekutuan dengan Tuhan. Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang kita lalui selama ini terjebak dalam rutinitas dan ambisi pribadi, sehingga kehidupan kita kehilangan makna hidup itu sendiri. Sering sekali saudara, kita akan merasakan sesuatu itu perlu di saat kita sudah kehilangan dia. Ketika kita bersama-sama dengan dia, rasanya tidak perlu. Tetapi setelah tidak bersama dengan kita lagi, di situ kita merasakan ternyata betapa pentingnya dia di dalam hidup kita. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu Saudara, menurut peneliti, wabah COVID-19 yang kita hadapi saat ini
memberikan dampak memperpanjang nafas bumi yang selama ini disiksa oleh limbah dan polusi. Bumi kita mempunyai waktu untuk beristirahat dari kelelahannya akibat kesibukan ambisi manusia. Karenanya inilah garansi hidup yang kita dapatkan dari Tuhan. Garansi hidup itu adalah sebuah rancangan keselamatan dari Tuhan. Percaya atau tidak saudara-saudara, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan, dan bagaimana kita harus menjalani hidup kita. Karenanya saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus katakan bahwa tidak ada yang serba kebetulan dalam hidup ini. Kita harus berani mengatakan hidup kita ini tidak ada yang secara kebetulan kita dapatkan. Di tengah-tengah keluarga, suami atau istri kita bukanlah secara kebetulan menjadi pasangan hidup kita. Dia adalah pemberian dari Tuhan. Tempat tinggal di mana kita berada saat ini, saudara-saudara, bukanlah secara kebetulan juga. Kita sampai berada di Banten ini. Itu juga adalah karena tuntunan Tuhan. Pekerjaan, usaha, bisnis, apapun yang menjadi mata pencaharian kita, kita harus yakini itu adalah jalan Tuhan untuk memberkati kehidupan kita. Kita harus katakan semuanya itu berada dalam kuasa otoritas Tuhan dan berada dalam satu rancangan keselamatan yang dari Tuhan. Bila ini yang ada, yang menggerakkan kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya yakin kita akan mengikuti ritme yang telah dibuat oleh Tuhan. Apa yang menjadi tujuan hidup kita, kita boleh menjalaninya dengan penuh damai dan sejahtera. Bukan berarti semuanya itu tidak perlu, tetapi bagaimana kita menyesuaikan hidup kita dengan rancangan yang telah dibuat oleh Tuhan. Sama seperti kepada umat Israel dalam nas khotbah ini. Sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, katakanlah kepada umat itu, kata Tuhan kepada Musa, pada tahun ke-6 mereka harus beristirahat. Tanah itu tidak boleh dikerjakan. Pada tahun ke-50. Sehingga jemaat itu, umat itu, orang-orang percaya itu mempunyai waktu, ruang bersekutu dengan Tuhan. Sehingga setiap hari yang kita terima dari Tuhan, kita boleh memaknainya bahwa di sana Tuhan hadir. Pada akhirnya saudara-saudara, Bapak Ibu, kita juga harus katakan garansi hidup yang diberikan oleh Tuhan itu bukan hanya jaminan kehidupan di dunia ini saja. Rancangan keselamatan dari Tuhan juga pada kehidupan setelah di dunia ini, yaitu dalam kehidupan yang kekal. Dan inilah yang membedakan kita dari cara hidup dunia ini. Orang-orang yang tidak mengenal Allah kita di dalam Yesus Kristus. Hidup kita adalah bagian dari karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sembari kita mempunyai waktu ruang bersekutu dengan Tuhan, memaknai Tuhan hadir di dalam semua perjalanan kehidupan kita. Melalui tahun Sabat dan tahun Yobel, kita juga diingatkan untuk memperhatikan orang-orang lain di sekeliling kita. Bahkan ternak-ternak kita juga, bahkan hewan-hewan yang berkeliaran juga, itu juga harus mendapatkan perhatian, sumber makanan, jaminan hidup dari hasil tanah yang tidak dikerjakan itu. Kepedulian sosial. Sesungguhnya Bapak, Ibu, saudara, di sini kita harus dengan sungguh-sungguh bagaimana kita mengimplementasikan, menerjemahkan rancangan Tuhan itu boleh kita pakai juga di tengah-tengah kehidupan kita dengan alam semesta ini. Kita juga mendapatkan tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam semesta ini. Karena memang alam semesta ini diciptakan Tuhan untuk mendapatkan damai sejahtera yang telah dirancangkan oleh Tuhan. Karenanya Bapak, Ibu, saudara, hari ini mari substansi tahun Yobel, tahun Sabat yang kita sebutkan tadi adalah ketika kita di mana boleh merasakan Tuhan hadir dalam setiap langkah kita, dalam setiap perencanaan hidup kita, dalam setiap berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Kita berdampak positif kepada semua orang. Kita mempunyai tanggung jawab sosial, dan itulah sesungguhnya arti dari tahun Sabat dan tahun Yobel. Ketika semua sudut-sudut kota, sudut-sudut bumi ini memperdengarkan bunyi sangkakala melalui anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya dimanapun dia berada. Itulah panggilan kepada kita hari ini. Dan jangan pernah ragu, Bapak, Ibu, saudara, dan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, menjadi berkat bagi dunia ini. Ungkapan bijak mengatakan, mari kita memperhatikan kebutuhan dan kepentingan orang lain. Pada saat yang sama, kebutuhan dan kepentingan kita akan diperhatikan oleh Tuhan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah menyapa kami, mengajak kami mencek ulang, melihat kembali kualitas kehidupan kami di dalam semua tugas aktivitas pekerjaan kami, supaya kami dapat menemukan ruang perjumpaan dengan Tuhan, bahwa Tuhan hadir di sana. Dan bukan hanya kehidupan kami masing-masing, tetapi juga kepada kehidupan dunia ini, sekeliling kami menjadi terberkati. Terima kasih Bapa.
Berkatilah kami semuanya, jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan menjagai, meluputkan kami dari pandemi virus corona ini. Selamatkan kami Tuhan. Dan berikan kami kekuatan, berikan kami hati yang terbuka untuk dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang melalui setiap pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga kami boleh merasakan kasih penyertaan dan itu kami lanjutkan kepada dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita kembali angkat pujian dari buku nyanyian 672 ayat 1 dan 2. Sungguh banyak kerja dan kita menyerahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas madihita saluhukna. Horas. Karena